penjelasan perasa paling lama. Tadi kita udah bahas sebenarnya PHK ya, 14 hari tentang SOP proses ya Pak. Apakah surat pemberitahuan PHK harus diberikan 14 hari sebelum PHK atau bagaimana? Ya, soalnya banyak praktek-praktek pemberitahuan PHK diberikan kurang dari 14 hari. Ya pengen cepet tadi karena masih punya frame lama tuh. Kamu hari ini selesai gitu ya. Masih frame lama. Baik, penjelasan paling lama 14 hari kerja itu artinya memang suratnya diberikan. Itu nanti kalau Pak Ahmad Muzaki dan Bapak Ibu semua teman-teman mencoba melihat ke dalam pasalnya. Ya. Itu seingat saya kurang lebih bunyinya begini nih. Surat pemberitahuan PHK-nya diberikan kepada karyawan paling lambat 14 hari kerja sebelum sebelum PHK atau sebelum tanggal efektif atau apa. Nah, itu kalau kita maknai sebenarnya artinya maksudnya kan surat Pak Abi, Bapak saya PHK. Ya. Suratnya diserahkan kepada Pak Abi. Ya. Kapan menyerahkan suratnya? 14 hari kerja sebelum PHK. Kan begitu? Ya. Paling lambat. Artinya idealnya harusnya seperti itu. Ya. Terus pertanyaan muncul. Karena dalam praktek Pak, banyak pemberitahuan PHK diberikan kurang dari 14 hari. Ya, untuk kasus karyawan tidak dalam masa percobaan. Maka praktek yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah praktek-praktek yang keliru, praktek yang salah. Ini ilustrasinya sama seperti kita bicara bagaimana penjelasan mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm. Nah, saya pakai Konde merek helm, Sanggul merek helm, gitu kan? Sanggul seperti helm? Enggak, helm ya helm udah ditentukan, ada SNI-nya dan sebagainya, ya kan? Soalnya Pak, dalam praktek banyak di jalanan orang naik sepeda motor nggak pakai helm. Pertanyaan berikutnya, apakah itu membuat tidak menggunakan helm menjadi tidak melanggar? Enggak juga, tetap melanggar. Nah, demikian juga pada saat kita menjawab ini, Bapak Ibu. Apakah dengan banyaknya praktek pemberitahuan PHK diberikan kurang dari 14 hari kerja membuat pemberitahuan itu menjadi valid dan sah dan benar? Membuat praktek ini menjadi benar? Enggak juga, tetap salah. Ya tinggal kembali ke karyawan sekarang ya. Bahkan karyawan di dalam pasal tersebut yang memberitahu tentang 14 hari, ayat selanjutnya ada menyebutkan karyawan diberikan kesempatan untuk menjawab surat PHK tersebut paling lama 7 hari 7 hari kerja untuk menjawab menerima PHK atau tidak menerima. Jadi sudah ada jelas tuh. Maka kita sebaiknya mengikuti dengan benar apa yang ada tuntunan dalam perundangan itu. Nah, pertanyaannya kan nanti muncul lagi nih. Kalau ternyata prakteknya begitu Pak, ada sudah menjalankan lebih dari kurang dari 14 hari tadi. Terus kurang dari 14 hari. Kira-kira bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan si karyawan? Kan begitu. Maka pilihannya ada dua. Apabila si karyawan bisa menerima pelanggaran tersebut, ya silahkan. Karyawan nggak perlu mikirin bahwa ini di bawah 14 hari. Tapi karyawan tetap masih terikat sama kewajiban dia menjawab dalam 7 hari kerja. Ya kan? Karena dalam ayat yang 7 hari kerja di sana disebutkan apabila karyawan tidak menjawab, maka dianggap menerima. Ya. Jadi itu. Nah, tapi itu kalau karyawan bisa menerima. Kalau karyawan tidak bisa menerima, maka karyawan punya hak untuk menggugat balik ke perusahaan dalam konteks prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mengklaim bahwa PHK-nya tidak sesuai dengan prosedur. PHK-nya tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak memenuhi syarat administrasi. Syaratnya sudah disebutkan dalam undang-undang. Surat diberikan 14 hari kerja sebelum PHK. Dia ngasih ke saya 2 hari. 13 bahkan. Nah, tanggalnya dimundurin gitu. Backdated kan gitu. Ngawur. 1 hari berpikirnya 1 hari. Ya, itu. Atau lebih parah lagi, ya Pak, kita memang terlambat ngasih suratnya. Ngelip, Pak. Berlakunya besok. Ini suratnya nggak kami backdated Pak. Tapi tetap 14 harinya Bapak kita bayar Pak gitu. Nah, itu bagaimana? Serah karyawan.
Kalau karyawan mau ya silakan. Tapi kalau saya ditanya apakah itu melanggar atau enggak, itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Karena dia tidak memenuhi syarat 14 hari. Karena setiap pelanggaran akan berisiko kerugian bagi Betul. Pihak tertentu lah. Betul. Jadi ya si karyawan harus mempertimbangkan benar-benar. Betul. Ya. Apalagi kalau misalkan alasan PHK-nya ternyata masih bisa digoyang. Ini alasan PHK-nya nggak kuat. Dalam beberapa diskusi yang lalu, di beberapa forum yang lain, itu sempat ada contoh kasus PHK karena diduga menerima suap. Diduga minta duit sama vendor. Ya kan? Terus dia di PHK. Pertanyaan saya kepada manajemennya, punya bukti apa enggak? Ya. Kok kamu bilang diduga terus kamu mau PHK? Lah apakah dipikir PHK karyawan itu pakai dugaan bisa? Ya nggak bisa. Kalau memang itu pidana, pidanakan dulu. Betul. Mau arahkan pidana, pidanakan dulu. Kalau itu misalkan masuk kategori pelanggaran bersifat mendesak, ada nggak aturannya? Betul. Nah, di sana ada persyaratannya pasti harus bisa dibuktikan. Ada nggak buktinya? Enggak sih Pak, itu omongan orang-orang di lapangan sudah jadi heboh katanya gitu. Udah jadi rumor, gosip paling hot sekarang Pak. Office. HR manager katanya menerima uang dari BLK misalkan kayak gitu. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, terus perusahaan lebih parah lagi, perusahaan PHK-nya pakai omongan itu. Karena disinyalir Pak Denny sudah menerima uang dari vendor BLK, maka Pak Denny saya PHK. Wah, ini kalau ternyata dia nggak bisa buktikan, bisa berbalik. Udah PHK-nya nggak sah, terus bisa lari ke pidana, tuduhan palsu, pencemaran nama baik dan sebagainya tuh. Jadi berhati-hati ya. Itu mengenai PHK 14 hari itu ya Pak Ahmad Muzaki dan Bapak Ibu semua.